Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membuka perenungan kita dan pembelajaran kita bersama dengan ahlul Quran yang berkumpul di tempat ini, tentunya senang sekali kita berkumpul pada satu tempat dan satu majelis di antara teman-teman surga. Tadi Bu Lia memberikan kepada kita sebuah insight yang sangat luar biasa, menghafalkan Quran dalam kurun waktu 11 tahun. Saya teringat dengan sebuah kisah nyata, kalau boleh saya sharing sebentar. Saya teringat dengan sebuah kisah nyata di daerah negara Saudi Arabia. Di Madinah ada seorang laki-laki sepuh, umurnya 60 tahun, datang kepada halaqah Quran yang ada di Masjid Nabawi. Kalau kita pernah umrah tentunya kita paham, salah satu karakteristik Masjid Nabawi itu banyak halaqah Qurannya. Orang tua ini datang kepada salah satu halaqah Quran milik salah satu syekh muda. Lalu beliau duduk, beliau mendekat, dan beliau duduknya begitu lama, menarik perhatian syekh mudanya. Lalu syekh mudanya ini berkata kepada beliau, "Madza turid? Kamu ingin apa gitu di sini?" Lalu orang tua itu berkata, "Saya ingin untuk mendengar Quran ketika dibaca sama anak-anak kecil." Lalu syekhnya mempersilahkan beliau untuk duduk mendengarkan anak-anak kecil bercoleteh dan menghafalkan Al-Quran. 2 jam, 3 jam, ternyata beliau masih duduk di situ. Akhirnya syekhnya ini berkata kembali, "Madza turid? Kamu ingin apa di sini?" Lalu akhirnya tiba-tiba orang tua itu berkata, "Syekh, uridu an ahfadhal Quran." "Syekh, saya ingin menghafalkan Al-Quran." Lalu syekhnya itu takjub dengan keinginan orang tua ini. Rambutnya tidak lagi hitam, jenggotnya juga tidak lagi hitam tetapi sudah memutih. Lalu syekhnya itu bertanya, "Kam umruk? Berapa umurmu?" Lalu orang tua ini berkata, "Fokus sitin, saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu syekhnya itu memberikan kepada beliau sebuah pandangan, "Pak, Syekh, seharusnya kamu tidak usah menghafalkan Quran kalau sudah seumur semacam ini. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak itikaf di masjid. Insya Allah itu jauh lebih baik untukmu, karena saya khawatir nanti akan memberatkan hafalan Quranmu." Tapi ternyata orang tua tersebut masih bertahan di tempat itu. Akhirnya syekhnya bertanya kembali, "Bapak masih ingin untuk menghafalkan Al-Quran?" "Iya." Lalu syekhnya bertanya, "Apa motivasi Bapak untuk menghafalkan Al-Quran ketika usia tidak lagi muda?" Lalu orang tua itu berkata kepada syekhnya, "Syekh, aku mendengar satu hadis, dan hadis itu betul-betul menggetarkan hatiku dan membuyarkan ketenangan hidupku di masa tua." Lalu syekhnya bertanya, "Apa hadis yang membuyarkan ketenangan Bapak di usia tidak lagi muda?" Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya rumah yang tidak ada di dalamnya Al-Quran, maka rumah itu adalah rumah kuburan." Berarti kalau rumah tidak ada Qurannya, berarti rumah kuburan. Berarti kalau dadaku, pikiranku, jiwaku tidak ada Quran, berarti dadaku kuburan, jiwaku kuburan, dan akalku juga kuburan kalau tidak ada Al-Quran. Aku tidak ingin dadaku adalah Al-Quran, aku tidak ingin dadaku adalah kuburan sebelum bertemu dengan himpitan tanah kuburan. Jawaban itu menggetarkan hati syekh tersebut. Lalu syekh itu mengatakan, "Ya sudah, Bapak ingin apa? Saya ingin menghafalkan Quran bersama syekh kalau memang diizinkan." Kenapa beliau tidak ikut kriya Al-Quran, Ustaz? Karena tidak ada di Madinah. Maka ini masukan saja ini buat Pak Ahmed supaya buka kriya Al-Quran di Madinah. Maka akhirnya pada saat itu akhirnya beliau diizinkan untuk menghafalkan Al-Quran setiap hari karena beliau sudah pensiunan. Kalau Pak Irwin kan pensiun dini, kalau ini memang sudah pensiun di atas 60 tahun. Sebelum pisah, orang tua itu lalu bertanya kepada syekhnya, "Apa bekal motivasi yang syekh berikan kepada saya?" Tadi kan Pak Irwin nanyakan motivasinya apa. Maka sesungguhnya orang tua itu pun mengatakan kepada syekhnya, "Bekal apa motivasi untukku supaya aku menghafalkan Al-Quran ini tambah kuat, Syekh?" Ibu dan bapak tahu apa kira-kira yang disampaikan oleh syekhnya? Tidak tahu, kan saya belum menyampaikan. Maka sesungguhnya syekhnya lalu menyampaikan satu hadis. Hadisnya itu Masya Allah. Apa itu hadisnya? "In tasduqillaha yasduqka
Kalau kamu niatmu untuk menghafalkan Quran ini benar karena Allah, Allah yang akan sempurnakan sisanya. Itu tanggung jawabnya Allah. Yang terpenting ikhlaskan di awalnya, tengah sama ujungnya disempurnakan sama Allah. Itu hadis paling luar biasa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Intasdukillaha yastukka. Kalau kamu memang niatnya karena Allah, Allah yang akan sempurnakan dan Allah yang membenarkan niat itu menjadi kenyataan. Akhirnya orang tua itu pergi. Lalu setiap hari dia nyetor hafalan, dia nyetor hafalan, dia nyetor hafalan. Beliau memang agak lebih pendek daripada Bulia. Beliau 3 tahun menyempurnakan hafalannya. Dan setelah beliau menyempurnakan hafalannya 30 juz dalam 30 tahun, beberapa bulan setelah beliau menghatamkan, tapi beliau tidak di wisuda di Masjid Al-Akbar. Beliau setelah menghatamkannya selama 30 juz selama 3 tahun, beberapa bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Dada dan hati yang membawa Al-Quran penuh dan berlimpah dengan cahaya, bertemu dengan himpitan kuburan yang gelap. Seketika kuburan itu menjadi terang ketika beliau pulang membawa Al-Quran. Inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan kepada Bulia tadi, Ibu, semoga Allah menjaga hatinya Ibu. Hati kita itu kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah berantakan. Semoga kita terjaga niatnya setiap waktu, setiap saatnya. Tetapi apa yang telah Ibu lakukan itu menjadi sebuah role model, bahwasanya Quran itu merupakan perkara yang bisa mengubah perkara yang mustahil menjadi mustajab. Bukan hanya Bulia, saya dulu punya seorang guru tahfidz namanya Ustadz Awaluddin Batubara. Orangnya buta, nanti dicek di Google, beliau sudah wafat. Ustadz Awaluddin Batubara itu orangnya buta, tapi hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, tetapi nomor ayatnya pun beliau hafal. Dan beliau bukan hanya menghafal dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dan saya saksinya. Dan kalau kita nyetor hafalan sama beliau, kalau mengingatkan kita tidak mengingatkan ayatnya, tetapi mengingatkan nomor ayatnya. Padahal kita menghafalkan nomor ayat itu susah. Ibu ditanya, minal jinnati wan nas, ayat berapa? Ngurutin qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ustadz Awaluddin Batubara ini buta, tapi hafal Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan salah satu temannya beliau, dan teman beliau itu menceritakan, Ustadz kalian ini, Ustadz Awaluddin, saking menyatunya dengan Quran, kami dulu pernah hafalan surat Yusuf. Ketika semua santri-santri teman-temannya Ustadz Awaluddin ini, mereka sedang murojaah untuk ujian surat Yusuf. Awaluddin ini di atas sajadahnya dia menghafalkan surat Yusuf. Lalu dia tertidur, dan ketika dia tertidur dia ngiguknya itu surat Yusuf dari awal sampai akhir, dan tidak ada yang salah. Maka ketika beliau bangun, Ustadz Awaluddin ini ketika bangun, dia mempersiapkan dan merapikan sajadahnya lagi. Lalu orang-orang tanya, apain Din? Mau murojaah surat Yusuf. Diketawain sama temannya, kamu ngigu aja nggak ada yang salah, apalagi sadar. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, Quran itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Mari kita pulang supaya hati kita tidak selayak kuburan. Mari kita pulang supaya jiwa kita tidak sebagaimana kuburan. Mari kita pulang, akal kita itu bukan hanya diisi matematika, fisika, kimia, ekonomi makro dan mikro doang, tapi kita pulang supaya pikiran kita membawa mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada seorang manusia paling mulia, Nabi Muhammad. Itulah dahsyatnya Al-Quran, dan mulia telah memberikan kepada kita sebuah teladan dalam kebaikan. Ini sharing saja, dan ini baru muqaddimah. Dan tentunya saya ingin menyampaikan kepada para asatidz, kepada para masyayikh, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair telah menjadi bagian dari proyek abadi yang penuh dengan keberkahan, yaitu adalah proyek Al-Quran. Semoga dengan kehadiran Bapak dan Ibu di sini memberikan keberkahan bertambah bersama dengan ratusan para wisudawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga para wisudawan dipanjangkan umurnya di dalam taat, dipanjangkan umurnya bersama dengan Al-Quran. Menghafalkan Quran itu cintanya kita kepada Quran. Murojaah itu tanda setianya kita kepada Quran. Jangan hanya cinta, tapi tidak bisa menjaga kesetiaan.
Tapi jangan hanya setia, tetapi kita tidak mencintai Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, karena itu tanda cinta kita kepadanya. Murojaahlah dan ulang-ulangilah Al-Quran, karena itu tanda kesetiaan. Bismillah, mari kita mulai renungan kita pada kesempatan duha kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu dan para penghafal Al-Qur'an yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Harta itu ketika berkah memberikan manfaat, lalu memberikan kebaikan pada kehidupan manusia. Seorang suami ketika berkah, dia menjadi qawam dan dia menjadi pendidik dan peletak dasar pendidikan pada keluarganya. Istri ketika berkah, maka sesungguhnya istri itu akan menjadi madrasah yang terbaik dan menjadi support system yang paling indah bagi seorang suami. Anak ketika dia berkah, anak itu akan menjadi penyejuk pandangan dan penyebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Tidak ada perkara yang paling besar kecuali adalah keberkahan. Orang kafir mungkin memiliki kuantitas harta yang berlimpah, tapi mereka tidak akan pernah memiliki keberkahan. Orang yang fisiknya cantik dan menawan mungkin bisa membuat kagum setiap matanya memandang, tapi belum tentu dia bisa memberikan kebaikan di dalam hidupnya. Keberkahan itulah perkara yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak beriman. Keberkahan itulah yang membedakan antara kita ketika dicintai oleh Allah dengan mereka yang tidak dicintai oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita bisa paham, tidak ada permintaan. Paling sering yang dimintakan orang-orang solih kepada Rabbnya kecuali adalah meminta keberkahan. Kita pun berdoa, semoga apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, itu memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Selayak Nabi Isa ketika berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku berkah dimanapun berada. Apapun yang berkah mendekatkan kita kepada rahmat. Apapun yang berkah memantaskan kita untuk mendapatkan surga di dalam kehidupan kita. Semoga geria Al-Quran dan bersama dengan ribuan wisudawan dan ratusan wisudawan angkatan 11 yang hari ini berkumpulnya kita mungkin bagi dunia biasa, mungkin di mata pakar ekonomi ini merupakan perkara yang kecil, tapi di hadapan Allah ketika kita betul-betul ikhlas, sesungguhnya ini merupakan keberkahan yang besar yang kita harapkan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita tentunya juga senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kurikulum orang yang beriman hanyalah terbatas pada 3 perkara. Selain dari urusan sholat, selain dari urusan puasa, selain dari urusan zakat, umrah dan haji yang kita terus berikan dalam hidup kita, kita memberikan kurikulum pada hati dan jiwa kita. Ada 3 kurikulum primer yang kita tidak boleh remedial. Apa 3 kurikulum primer yang kita tidak boleh remedial di dalam kurikulum hati kita dan jiwa kita di dalam memaknai kehidupan kita? Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa syarat, dan ridhonya tanpa batas di dalam perjalanan hidup. Inilah yang terus kita berikan di dalam kehidupan kita. Satu waktu terkadang kita sabarnya tanpa tepi, satu waktu terkadang kita memberikan syukurnya tanpa syarat, dan satu waktu terkadang kita memberikan ridhonya tanpa batas di dalam kehidupan kita. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi insan yang bersabar, yang bersyukur, dan senantiasa memberikan kepuncaan ridho di dalam setiap perjalanan takdir yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Amin, insyaallah. Bapak dan Ibu para wisuda dan wisudawan, Masya Allah, tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan, dan ini merupakan hari yang paling kita bergembira. Hari paling gembira itu adalah hari ketika hari itu betul-betul kita terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari yang paling kita bergembira setelah dilahirkan kita kecuali ketika pada hari itu kita berikan kepada Allah. Apapun yang kita berikan kepada Allah, maka itulah merupakan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya saya hari ini berhadapan dengan para bapak-bapak dan ibu para wisudawan angkatan 11, orang-orang yang membersamai dengan kemuliaan dan orang-orang yang terus dibersamai dengan perjuangan. Dan inilah perkara yang menjadikan kita betul-betul berbahagia. Bahagianya kita
bukan karena harta yang kita peroleh. Bahagianya kita bukan karena rezeki yang terus bertambah di pundi-pundi rekening kita. Bahagianya kita kalau Allah memberikan keutamaan di dalam kehidupan kita sebelum kita menutup mata. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan rahmatnya yang Allah goreskan, itu jauh lebih baik daripada semua harta yang telah dikumpulkan oleh manusia. Tidak ada yang memilih ibu untuk menghafalkan Al-Quran kecuali adalah Allah, dan itu telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang menggoreskan kepada para bapak-bapak yang telah memakai jas hitam dengan penuh rasa bangga, dengan rasa khusyuknya, kecuali yang mengirimkan bapak untuk menghafalkan Al-Quran itu semata-mata karena Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bahagia. Di saat yang lain mereka dipilih dan mereka ditakdirkan untuk sibuk dengan roda ekonomi. Di saat yang lain disibukkan oleh Allah dalam urusan syahwat. Di saat yang lain disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat antara dunia dan akhiratnya. Di saat banyak manusia disibukkan dengan scrollingnya, perhatikanlah kebaikan Allah kepada bapak dan ibu. Allah tidak membiarkan ibu disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat, tetapi Allah menyibukkan bapak dan ibu bersama dengan firman-Nya dan menyelesaikan setiap tahapan demi tahapan juznya. Walaupun kita memiliki tingkatan hafalan yang berbeda-beda, tapi ini merupakan bagian dari sebuah takdir terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Inilah rezeki walaupun bukan dunia. Bapak dan ibu, para wisudawan, tahukah kita bedanya dunia dengan rezeki? Kalau dunia Allah mencelaknya, kalau dunia Nabi tidak pernah memintanya, tapi beda dengan rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki itu beda dengan dunia. Dunia bagian dari rezeki, tetapi rezeki tidak pernah menjadi bagian dari dunia. Makanya sesungguhnya kita mendapati Allah tidak pernah mencela rezeki, tetapi Allah mencela dunia. Nabi mencela dunia, tapi Nabi tidak pernah mencela rezeki. Makanya permintaan yang selalu dilazimi Nabi Muhammad sebelum matahari menghangatkan bumi setiap paginya, Nabi itu minta rezeki. Ketika Nabi itu berzikir dalam lantunan indahnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Makanya sesungguhnya rezeki dan dunia itu beda. Dunia itu perkara yang kita dapatkan lalu habis untuk menjadi sandang, papan dan pangan, dan terkadang membiayai kemaksiatan dan perkara yang sia-sia. Itu dunia. Tapi rezeki itu beda. Rezeki itu ketika anakmu sholih, itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya harta, tetapi harta itu membawa kita ke tanah haram, itu rezeki. Maka termasuk rezeki apa yang kita lakukan ketika kita menghafalkan Al-Quran, ini pun merupakan bagian dari rezeki yang terbaik. Makanya maaf, surga pun merupakan bagian dari rezeki. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Barang siapa orang yang beriman, beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kekal di dalamnya, mengalir sungai di bawahnya. Perhatikan closing di dalam ayat ini. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang diberikan kepada manusia sampai mereka diberikan surga. Saya berdiri di sini di depan orang yang Allah sempurnakan rezekinya. Mungkin rekening ibu tidak sampai 10 juta, mungkin rekening bapak tidak sampai 50 juta, tapi sesungguhnya pencapaian yang telah dilewati dalam mujahadah, kesungguhan sampai mampu menghafalkan Al-Quran, ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ini merupakan bentuk rezeki. Karena perkara inilah yang akan menuntun kita menuju kepada kehidupan surga. Dan surga saja merupakan rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Makanya maaf, jangan sampai kita merasa minder setelah Allah menyempurnakan rezekinya kepada kita. Ada orang yang dapat dunia, rezekinya nggak dapat. Ada orang yang mendapatkan rezeki, dicukupi dunianya. Tapi orang yang mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan rezeki. Inilah perkara yang membuat kita harus memahami
hafalnya kita bersama Al-Quran, hidupnya kita bersama Al-Quran, hafalan-hafalan yang terus kita ziyadah setiap waktunya ketika kita bersama Al-Quran. Sejatinya ini adalah rezeki. Mungkin ijazahnya ibu tidak seterkenal ijazahnya Fakultas Kedokteran di UI. Mungkin ijazahnya bapak tidak seterkenal ijazahnya Fakultas Teknik ITS Surabaya. Tapi kalau ijazah kita dengan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan kita melakukan itu semata-mata karena Allah, saya yakin ijazah selembar yang nanti didapatkan bisa jadi jauh lebih mulia daripada ijazah fakultas dan universitas ternama ketika yang kita lakukan objeknya adalah kalimatnya Allah. Apapun, kalau objeknya itu sudah firmannya Allah, tidak ada yang bisa meragukan kemuliaan pada sesuatu ketika objeknya itu sudah firmannya Allah. Inilah rezeki yang terbaik. Makanya saya kalau berdoa kepada saya, kepada anak-anak saya tidak pernah meminta, ya Allah lapangkan dunianya anak saya. Tidak, karena saya tahu dunia itu bisa membawa pengaruh yang negatif. Kalau saya berdoa, ya Allah lapangkanlah rezeki untuk saya dan anak-anak saya, dan termasuk rezeki terbaik ketaatan yang Allah mudahkan kepada kita, dekatnya kita dengan Al-Quran. Ini pun rezeki terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang bersama Al-Quran tidak akan pernah mati kelaparan di dunia, dan sejatinya tidak akan sempit kuburannya ketika dia berpulang menuju kepada Allah. Makanya setelah kita memahami bersama dengan wisudawan Geria Al-Quran angkatan ke-11, dan kita telah melewati seluruh mujahadah kita dan kesungguhan kita ketika kita menghafalkan Al-Quran di usia yang mungkin memang sebagian orang memandang kita sudah tidak relevan untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi bagaimanapun ada beberapa hal yang juga menjadi pegangan untuk kita. Kita juga perlu tongkat apa yang harus kita lakukan supaya Quran ini betul-betul bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang menjadi ahlul Quran belum tentu menjadi ahlul jannah. Orang yang menjadi ahlul ilmi belum tentu dia menjadi ahlul jannah, sampai dia betul-betul tahu dan menjadikan petunjuk itu menjadi imam dalam kehidupannya. Saya akan ceritakan sebuah kisah kecil pagi hari ketika saya sedang bersama anak-anak. Saya pernah bercermin sama anak-anak jam 6:15 pagi hari. Anak saya nomor 4, maaf saya harus ngitung dulu, anak saya banyak. Anak saya nomor 4, sekolahnya di Kutap. Saat itu bercermin dengan saya. Saya bercermin, saya memakai gamis karena persiapan mau taklim. Anak saya tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada saya. Bi, iya nak, tolong doakan Ja'far jadi ahlul ilmi ya Bi, dan ahlul Quran. Amin, amin nak. Saya usap-usap itu kepalanya. Semoga Ja'far ahlul ilmi dan ahlul Quran. Baru saja saya mengaminkan, tidak sampai 1 menit, Ja'far itu tiba-tiba merevisi permintaannya. Nggak jadi deh Bi. Saya sudah khawatir dong, jangan-jangan pengen jadi pemadam kebakaran gitu. Karena dulu waktu kecil dia pengen jadi pemadam kebakaran. Loh kenapa kok tidak jadi? Ahlul ilmi sama ahlul Quran itu sudah top, sudah bagus, nggak usah diganti. Jangan Bi, tetap diganti. Akhirnya saya tanya, kenapa pengen diganti? Diganti apa? Saya pengen menjadi ahlul jannah aja Bi. Terus saya tanya, Pak, kenapa kok pengen jadi ahlul jannah? Karena yang ahlul ilmi dan ahlul Quran belum tentu ahlul jannah. Saya gak ditampar itu bolak-balik. Tapi dari dialog pagi itu, saya membuka kitab. Dari situlah kita akhirnya memahami, dan disitulah kita itu mengerti bahwasanya kehidupan kita bersama Al-Quran, kehidupan kita bersama dakwah, kehidupan kita bersama dengan warisan para ulama ketika kita membaca kitab, itu belum menjamin apapun untuk bisa mendapatkan surga dan ridhonya Allah sampai betul-betul kita memiliki beberapa petunjuk. Karena segala sesuatu ada syaratnya.
Segala sesuatu ada petunjuknya, segala sesuatu ada bentuknya, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan. Kunci kalau tidak ada giginya, maka dia tidak akan bisa membuka pintu. Maka setiap kebaikan ketika tidak memiliki bentuknya, maka sesungguhnya itu pun saya khawatir bahwasanya kalau kebaikan tidak memiliki bentuk, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Ahlul dakwah belum tentu ahlul jannah, ahlul ilmi belum tentu ahlul jannah, ahlul Quran belum tentu dia menjadi ahlul jannah, sampai dia membaca nasihatnya para ulama yang terus mengingatkan kepada kita. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan itu bukan masalah Qurannya, tapi yang kita khawatirkan kita bisa menjadi munafik setelah bersama Al-Quran ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ustadz, kok ngeri banget, baru aja hafal Al-Quran sudah mengingatkan tentang munafik, Ustadz. Iya, hadis Rasulullah SAW itu menjadi teguran untuk saya dan teguran untuk kita semuanya. Nabi mengatakan kepada kita, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafiknya umat ini, kata Rasulullah, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran ketika mereka tidak tahu bagaimana menjadikan Quran itu petunjuk. Inilah yang menjadikan saya ketika berdiri ini, saya langsung ingat dialognya anak saya. Dia tidak ingin menjadi ahlul ilmi, tapi dia ingin didoakan menjadi ahlul jannah dulu. Karena sesungguhnya ahlul jannah, insya Allah dia ahlul ilmi dan ahlul Quran. Sekarang mari kita mengetahui petunjuk demi petunjuk. Apa yang harus kita lakukan setelah Quran itu membersami kita, setelah hafalan demi hafalan itu telah kita setorkan, ziyadah demi ziyadah terus kita setorkan. Apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk menjadikan kita mencari bentuk setelah kita menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, yang paling penting, jaga hatinya dan keikhlasannya. Ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak tanya sama saya, Ustadz, apa yang paling susah berdiri di atas mimbar disaksikan banyak orang? Bukan menghafal nomor ayatnya, bukan menghafal ayatnya. Yang paling susah mengikhlaskan hati kita. Assalamualaikum. Yang paling susah mengikhlaskan hati kita. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdullah Saleh. Harusnya beliau yang mengisi di sini dan saya duduk di sini. Mari Ustaz. Jazakumullah khair. Makanya yang pertama yang harus nantiasa kita jaga itu hatinya. Karena sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dalam kehidupan ini kecuali berhajat kepada keikhlasan. Jadikan hatinya bapak dan ibu setelah menghafalkan Al-Quran itu sebagaimana susu sapi di dalam perutnya sapi. Inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan sa'igan lisyaribin. Allah itu membuat perumpamaan yang indah, betul. Hati yang ikhlas itu sebagaimana susu di dalam perutnya sapi. Kalau kita melihat di dalam surat An-Nahl 66, Allah itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya hati yang ikhlas itu sebagaimana susu sapi di dalam perutnya sapi. Di dalam perutnya sapi ada 3 komponen. Ada susu, ada darahnya sapi, ada kotorannya sapi. Tapi ketika setiap orang itu ketika mengeluarkan air susu dari perutnya sapi, tidak pernah air susu itu tercampur dengan tahinya sapi. Dan tidak pernah sama sekali susunya sapi tercampur dengan darahnya sapi. Hati yang ikhlas itu sebagaimana air susu. Dan para ulama ketika membaca dan menafsirkan tentang ayat ini, para ulama itu mengatakan, orang yang dakwah, orang yang menghafalkan Quran, orang yang bersedekah, orang yang taklim, orang yang berjihad sekalipun, sangatlah membutuhkan kebutuhan primer. Kebutuhan primernya itu adalah hatinya bersih dari 2 perusaknya. 1, tepuk tangan manusia. 2, niatan duniawi di balik setiap apapun yang kita lakukan, pada setiap amal-amal solih yang kita kerjakan. Makanya maaf,
Sekali lagi, ahlul Quran belum tentu menjadi ahlul jannah. Sampai yang harus dia lakukan setiap waktunya, setiap saatnya, mengikhlaskan hatinya. Apapun yang telah dia hafalkan, bukan karena tepuk tangan manusia, dan bukan pula ketika dia ingin mendapatkan pujian, dan bukan pula karena ingin mendapatkan sepotong kenikmatan duniawi. Ibu dan bapak, dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, Rasulullah mengatakan, inna fi jahannam wadiyan tata'awwadu minhu jahannam fi kulli yawmi mi'atu marrah. Fima makna an Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada kita, di neraka, di jahanam ada satu lembah, yang mana jahanam, nama salah satu neraka, itu berlindung diri dari lembah itu setiap harinya itu 100 kali. Jahanam saja ketakutan dengan lembah itu. Maka lembah itu lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mayyadkhuluhum ya Rasulullah, siapa yang nanti akan memasuki lembah itu? Betapa mengerikannya lembah itu sampai jahanam saja berlindung dari lembah itu seharinya 100 kali. Maka Rasulullah SAW lalu menyampaikan, yang memasuki lembah itu, lembah yang mengerikan sampai jahanam saja berlindung dari lembah itu seharinya 100 kali. Lembah itu akan dimasuki al-qurra al-mura'una bi'a'malihim. Yang memasuki lembah itu adalah mereka yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, lalu memperlihatkan apa yang mereka lakukan kepada manusia. Merekalah yang akan ditempatkan di sebuah lembah di dalam jahanam, sampai jahanam saja ketakutan dengan lembah itu. Inilah hadis yang membuat kita bukan akhirnya mundur untuk tidak menghafalkan Quran, tapi hadis ini memberikan kepada kita tentang sebuah kewaspadaan, bahwasanya pekerjaan kita ketika menghafalkan Quran harus terus diiringi dengan sikap menjaga hati yang tidak pernah berhenti setiap waktu dan setiap saatnya, supaya kita diberikan keikhlasan. Yang paling susah ikhlas. Makanya kalau ada ustadz tiba-tiba tidak mau ngajar, jangan dipaksa ngajar. Mungkin dia sedang berjibaku dengan hati dan keikhlasannya. Karena yang paling sulit itu menjaga keikhlasan setiap waktunya. Makanya inilah yang menjadikan kita setiap waktunya tidak ada orang yang paling berhak untuk menjaga hati kecuali penghafal Al-Quran. Makanya nanti kalau tiba-tiba hafalan Quran kita sudah mulai ada tepuk tangan manusia yang berlebihan, dan kita sudah mulai mengharapkan tepuk tangan itu mengarah kepada kita, mundur, menyepi dulu, sibukkan dirimu dengan Allah dulu. Kalau ternyata ada sebuah niatan-niatan yang timbul dari niatan untuk mendapatkan sekeping dan sepotong dari kenikmatan duniawi, tunggu dulu, bersihkan hati kita dulu. Karena betapa cepatnya rusaknya Quran ketika sudah disertai dengan ujian dan sekeping dari kenikmatan dunia. Madu bisa dirusak oleh cuka, gula bisa dirusak oleh semut, tembok bisa dirusak oleh jamur. Quran kita pun bisa dirusak dengan keinginan syuhrah. Lalu kita ingin menjadikan Quran yang kita hafalkan menjadikan kita spotlight di mata manusia ketika ingin semuanya melihat kepada apa yang kita lantunkan. Jangan. Saya teringat sebuah kisah nyata. Istri saya pernah bercerita, ada sebuah kisah nyata yang pernah beliau baca di awal tahun 2000-an. Ada seorang pemuda di Jawa Barat, tahun 2000-an, sudah lama ini, sudah 25 tahun yang lalu, sebelum kita masih dengan dunia sosial media. Ada seorang pemuda yang beliau begitu indah melantunkan Al-Quran dan hafal 30 juz. Akhirnya sudah mulai banyak dikenal orang, Lalu dia merasa ketakutan. Lalu dia curhat kepada gurunya. Lalu gurunya memberikan nasihat kepadanya, kalau kamu khawatir untuk menjadi terkenal, berdoalah kepada Allah, minta yang terbaik. Maka pada saat itu pemuda yang belum genap usianya 23 tahun berdoa kepada Allah, dan doanya ini diketahui oleh ibunya. Apa doanya?
Ya Allah, kalaulah lantunan Quran yang aku baca hanya merusak akhiratku ya Allah, maka ambillah diriku supaya aku selamat dari kerusakan akhiratku. Tapi kalau memang ternyata lantunan Quranku engkau berikan kepadaku hati yang kuat supaya lantunan Quranku tidak merusak akhiratku ya Allah, maka berikanlah kebaikan dan berikanlah perlindungan kepada diriku. Dan ternyata Allah memilih yang pertama. Beliau tidak lama setelah beliau berdoa dengan doa itu, tidak sampai 1 bulan beliau kecelakaan dan meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham penjagaan yang paling penting, penjagaan hati. Hati kita adalah bejana, Quran kita adalah aliran air. Kalau aliran airnya ditampung sama bejana yang kotor, airnya tidak memberi manfaat. Tapi kalau kemudian airnya dituangkan, Qurannya dituangkan pada hati yang bersih, maka akan memberi manfaat dan menyelamatkan kita pada kehidupan di akhirat. Yang kedua yang saya perlu sampaikan, maka sesungguhnya petunjuk yang kedua dan pegangan kita setelah kita menghatamkan Al-Quran, setelah kita menyelesaikan hafalan satu persatu, yang kedua yang penting untuk kita mengerti adalah jadikanlah Quran ini bukan hanya menjadikan kita sholih, tapi jadikanlah Quran ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang musleh. Apa bedanya sholih sama musleh, Ustaz? Beda. Karena sesungguhnya kalau Quran ini hanya membentuk kita sholih doang, tapi kita tidak punya niatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan Quran yang sudah kita hafalkan, maka kita hanya menjadi sholih. Sholih is not enough. Sesungguhnya menjadi sholih itu tidak pernah cukup. Makanya Ibnu Rajab itu mengatakan kepada kita, sholih itu kisman. Sholih itu ada dua, sholih li nafsihi, yang kedua sholih li nafsihi wa li ghairihi. Sholih itu ada dua, ada sholih untuk dirinya sendiri, ada yang kedua sholih untuk dirinya dan dia mensholihkan orang-orang di sekitarnya. Itu yang dinamakan muslih. Maka saya tentunya berharap anak-anak saya, keturunan saya, para penuntut ilmu, jamaah kami dan jamaah para asatid, kita ingin dengan lantunan Al-Quran yang sudah kita hafalkan, kita bukan hanya sholih untuk diri kita, tapi kita betul-betul menjadi muslih. Kita memberi manfaat dengan Quran yang sudah kita hafalkan. Saya berharap dari benih-benih yang sudah menghafalkan Quran ini nanti akan menjadi tunas yang memberikan manfaat kepada banyak orang di sekitarnya. Jangan cukup menjadi sholih. Setiap Quran yang telah kita hafalkan, kita bertanggung jawab terhadap setiap keislaman yang ada di tempat kita. Ada di antara kita, ada di antara ibu-ibu nanti yang mungkin mengajarkan Quran kepada anak-anak SD. Ada di antara bapak-bapak yang nanti akan membuka rumah kecil Quran kecil-kecilan, supaya tersebar dan supaya bebasnya umat Nabi Muhammad dari buta huruf Al-Quran. Dan itulah yang menjadi muslih. Itu yang menjadi muslih. Makanya maaf, gria Al-Quran ini tidak akan lahir kalau Pak Imantoro ini hanya menjadi sholih. Tapi saya mendapati bagaimana kisah nyata Dabili tadi malam. Beliau dari Telkomsel, beliau pensiun dini. Lalu beliau akhirnya membentuk Al-Quran. Beliau mendapatkan nasihat dari Ustadz Amir Faisal. Jangan hanya menghafal, kalau bisa ngajarin juga. Ini namanya muslih. Kita nggak akan pernah merasakan bau wanginya Islam kalau para sahabat itu hanya menjadi sholih. Tapi kita bisa merasakan wanginya Islam masuk dalam paru-paru akidah dan tauhid kita di dalam kehidupan. Itu karena para sahabat itu muslih. Kalau kita dengan hafalan Quran, setelah itu kita masuk kamar, kita nutup pintu rumah kita tidak melakukan apapun, kita tidak mengajarkan kepada orang di sekitar kita, lalu kita tidak memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Kamu kalau hanya menjadi sholih tapi tidak merubah apapun, tidak cukup. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita tentang sebuah kisah. Allah memerintahkan satu malaikatul adab untuk mengadab satu kampung. Ketika malaikat itu turun akan mengadab satu kampung itu, ternyata ada satu orang yang sedang khusyuk, sujud dan menangis. Dia bersujud kepada Allah. Malaikatul adab lalu bingung. Ini di kampung yang kami harus mengadabnya, ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Malaikatnya kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, malaikat itu lalu mengatakan, ya Allah, di kampung yang kami akan mengadabnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepadamu sambil nangis-nangis.
Allah lalu menyampaikan kepada malaikatul adab, adzib wadzib minhu, kamu siksa kampung itu, dan mulailah siksaan itu kamu mulai dari orang yang sedang khusyuk beribadah kepadaku, karena wajahnya tidak pernah berubah merah melihat kemaksiatan, dosa, kebodohan tersebar di sekitarnya, tapi dia tidak punya keinginan untuk merubahnya walaupun sedikit pun. Akhirnya kampung itu disiksa oleh Allah melalui malaikatul adab. Disitulah para ulama lalu mengingatkan kepada kita. Imam Ibnu Qayyim satu nada, satu frekuensi dengan Imam Ibnu Rajab. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tidak boleh sekedar menjadi solih, tapi menjadi muslih. Buka mata Bapak, buka telinga Ibu, lihat orang di sekitar kita. Siapa di antara mereka yang terkena judi online? Siapa di antara mereka yang terkena pinjaman online? Maka sesungguhnya berilah bantuan dan berilah manfaat, berikan kepada mereka petunjuk dan pelita, supaya Qur'annya Ibu bukan hanya sekedar konsumsi pribadi, tetapi supaya Qur'annya Bapak dan Ibu memberi penerang bagi kehidupan umat di sekitarnya. Saya 7 bulan yang lalu misi di Kediri tertampak dengan sebuah peristiwa. Lagi menyampaikan materi, tiba-tiba ada salah satu panitia masjid berbisik-bisik, maaf Ustaz. Iya Pak, ada apa? Sebentar Ustadz mau mengucapkan pengumuman. Ada apa? Ada orang di samping masjid mati bunuh diri. Terus saya tanya, kenapa Mas? Iya, karena terlilit dengan judi online dan pinjaman online. Saya tuh langsung setelah ngajar istighfar sama Allah. Memang Kediri bukan kota saya, tapi ketika saya mendapatkan berita itu, saya merasa pasti ada pelajaran yang Allah kirimkan untuk saya. Tapi disitulah kita paham, Quran ini tidak boleh menjadi konsumsi pribadi, spiritual pribadi. Tapi Quran ini menjadi spiritual pribadi yang memberikan pelita bagi kehidupan umat di sekitar kita. Bukalah rumah Quran, ngajarkan di samping-samping kanan kirinya. Ambil metode yang ada di gereja Al-Quran, minta izin supaya kita bisa memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya solih is not enough. Yang ketiga, saya singkatkan, yang paling penting, Bapak dan Ibu sebagai para wisudawan, mari bersama-sama kita, setelah Quran ini kita hafalkan, mari menjadi agen umatnya Nabi Muhammad, supaya kita bisa mempersatukan di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Mari kita sudahi narasi pertikaian, mari kita sudahi narasi permusuhan. Quran itu bukan miliknya NU, Quran itu bukan miliknya Muhammadiyah, Quran itu bukan miliknya Al-Irsyad, Quran itu bukan miliknya siapapun, tapi Quran itu miliknya Allah. Mari kita jadikan semangatnya Quran, supaya kita bersama-sama untuk memberikan kepada umat bahwasanya kita ingin menjadi jarum yang merekatkan, kita ingin menjadi air yang menghangatkan. Kita sudahi narasi pertikaian dan permusuhan. Yang di sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Sudahi polarisasi di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan Quran menjadi sebuah ikatan yang betul-betul menghangatkan. Kita selayak jarum yang merekatkan. Kita bukan sebagaimana gunting yang mengkoyak-koyak. Kita ingin jadikan Quran sebagaimana air yang memberikan ketenangan, bukan sebagaimana minyak yang membakar hati antara sebagian umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya keturunan Nabi mulia kalau dia bertakwa. Keturunan Wali Songo mulia ketika dia mengikuti sunnah dan melakukan ketakwaan. Mari sudahi narasi pertikaian dan permusuhan. Jangan keluar orang yang menghafalkan Quran mengatakan Wahabi. Jangan keluar dari orang yang menghafalkan Al-Quran dengan kata-kata Ahlul Bid'ah dengan begitu gampang, walaupun yang dia komentari itu adalah perbedaan. Sudah, saya itu paling bosan mendengar kalimat itu. Makanya saya itu kadang-kadang pusing, karena saya juga disebut Wahabi, kadang disebut Ahlul Bid'ah. Makanya saya minta ketegasan, saya ini sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih? Tapi tidak selesai-selesai. Jangan jadikan hadis Rasulullah SAW hanya untuk memisahkan Nabi dengan umatnya. Jangan jadikan hadis Rasulullah itu menjadikan kita sombong. Kalaupun kita menghafalkan Quran merendah, lihat orang lain dengan banyak kebaikan yang belum kita miliki. Hati-hati
dengan Quran. Quran bisa membuatmu sombong. Wahab bin Munabbih mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu paling cepat membuat orang itu bisa melampaui batas dan sombong, sebagaimana harta itu juga cepat menjadikan pemiliknya menjadi sombong. Saking semangatnya ngos-ngosan saya. Tapi itu penting. Orang tiap hari ngafalin Quran, ujung-ujungnya mencela dan menghina saudaranya. Mari kita sudahi. Mari kita sudahi. Saya berharap bersama dengan alumni Gereja Al-Quran akan tercipta yang luar biasa. Masalah fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Saya pernah ditanya di Rawamangun Jakarta Timur, Ustaz, ada orang kalau sholat di samping saya itu kalau begini-begini saya tidak khusyuk. Saya ngomong, Pak, tidak usah ngeliatin telunjuknya beliau, Bapak fokus telunjuknya Bapak aja. Itu masalah fikih, tidak usah kita lanjut-lanjutkan. Saya berharap 500 yang menjadi alumni Gereja Al-Quran yang ke-11 ini, kalau semuanya mengatakan, semuanya insya Allah, selama kita kembali kepada kitabullah dan sunnah, lalu dengan referensi yang jelas, insya Allah kita semuanya saudara. Walaupun terkadang masalah fikih kita mungkin berbeda. Yang kunut tetap saudaraku, yang tidak kunut pun tetap saudaraku. Makanya dulu saya waktu kecil di Kudus, itu sampai saya dapetin orang itu, kalau ada dai ngisi di masjid, itu diciri. Kalau dai-nya menutup kalimatnya dan menutup ikhtitamnya, tausiahnya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bapak-bapak di belakang langsung berbisik, NU. Yang ketawa-ketawa ini mungkin pelakunya. Tapi kalau ada seorang dai ngisi masjid lalu menutup ikhtitam tausiahnya dengan mengatakan wallahu alam bisawab, yang di belakang ngomong MD. Ini Lamongan, ini pasti ini Lamongan. Ada temennya bapak ngisi di satu masjid. Bapak sudah wanti-wanti, nanti kamu diciri loh kalau ngisi di masjid ini. Tenang Pak, saya tahu caranya supaya mereka nggak bisa nyiri saya. Ketika beliau ngisi semangat bagus, bapak-bapak di belakang sudah mulai towel-towel. NU atau Muhammadiyah, lihat dulu nanti ikhtitamnya. Dan ketika dai-nya nutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab, yang belakang bingung NU atau Muhammadiyah. Sudah bertengkar kok tiap waktu. Saya tuh kalau melihat YouTube pengennya itu dibanting YouTube saya, pengen dibanting handphone saya. Tapi kan saya ingat dulu belinya berapa, jadi saya akhirnya nggak tega. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sangat terbatas, yang terakhir adalah hormati Bapak dan Ibu, siapapun yang mengajarkan Bapak dan Ibu. Barokahnya ilmu menghormati guru, barokahnya ilmu menghormati syekh, barokahnya ilmu menghormati orang-orang yang telah mengajarkan kepada kita ilmu. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Imam Syafi'i pernah jalan, tiba-tiba melihat Arab Badui umel lusuk bajunya. Imam Syafi'i datang. Lalu murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan, loh ini siapa ini? Imam Syafi'i tanpa ragu mengatakan, ini guru saya. Lalu murid-muridnya mengatakan, kami tahu semua guru-gurumu wahai guru kami. Imam Malik kami tahu, yang lain kami juga ngerti. Tapi ini, kenapa ini kok nggak tahu? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, ini guru saya. Ada salah satu muridnya lalu bertanya, pada ilmu apa beliau ngajar engkau wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, dulu aku bingung membedakan antara anjing yang balik dan anjing yang belum balik. Tidak ada yang bisa ngasih tahu kepadaku. Nah ini Arab Badui ini yang ngasih tahu kepadaku. Syafi'i, kalau kamu ingin mengetahui anjing itu balik dan belum balik gampang. Kalau anjingnya ketika kencing ngangkat kaki, balik. Kalau anjingnya ketika kencing belum ngangkat kaki, belum balik. Makanya ibu-ibu nanti kalau ngeliat ada anjing di komplek angkat kaki, balik. Hanya satu ilmu Pak, hanya satu ilmu sudah cukup dinobatkan sama Imam Syafi'i sebagai guru. Hari ini lagi fenomena ngaji sama ini 15 tahun, tiba-tiba ngaji lagi kagum sama orang, gurunya dielek-elek. Jangan, nggak gitu ulama dulu ngajarin kita. Hormati. Nanti ada di antara bapak ibu mungkin lebih pintar, hafalannya 30 juz, mungkin ada hafalannya 32 juz. Tetap hormati.
para ustadz di Geria Al-Quran. Berikan takzim, sertakan dalam doa, dan mintalah, ya Allah tutupilah aib guruku supaya aku tetap berkhidmah kepada mereka. Ini sebenarnya masih panjang. Kalau saya teruskan sampai lusa kita tidak selesai. Dan kasihan istri saya nanti pasti merindukan saya tidak pulang-pulang. Dan saya sudah diberikan waktu 10 menit, ini pun sudah 15 menit yang lalu. Saya kira begitu, saya mohon maaf Ustaz Dewantoro, saya agak panjang karena saya senang banget ini. Saya kalau menghadiri wisuda, anak-anak muda hafal Quran, sering saya. Tapi di sini saya melihat Masya Allah, ada yang tadi, Bu Lila tadi 50 berapa? 54 tahun, walaupun masih kayak kelihatan 53 tahun. Tapi Masya Allah, ikut bungahi. Saya itu ustadz yang paling susah keluar kota. Tapi kemarin Geria Al-Quran memberikan salah satu adab yang baik. Dia minta saya dengan datang ke tempat saya, lalu ketika datang ke tempat saya, maka Masya Allah itulah menjadikan ya sudah, siapa yang saya wisuda Ustadz. Ada salah satu pertimbangan yang membuat saya akhirnya mengatakan iya sama Ustadz Ali. Ini orang tua Ustadz. Orang tua? Iya. Ya sudah, saya pengen lihat wajahnya orang tua yang hafal Al-Quran. Oh ternyata begini orang. Inilah orang-orang yang insya Allah dadanya bukan dada kuburan, hatinya bukan hati kuburan. Biarlah dada ini ketika di dalamnya ada Quran, ada nur, supaya ketika ketemu dengan tanah kuburan bermandikan dengan cahaya. Barakallah kepada semua para asatidz yang hadir pada kesempatan hari ini. Ustaz Sholih, barakallah fiik. Saya ini harus minta maaf sama beliau. Sebenarnya saya akan menghadiri undangan beliau beberapa bulan yang lalu, tapi luar biasa, sudah diupayakan tetap tidak bisa karena ada udzur yang betul-betul syar'i. Sekali lagi ketemu dengan para asatidz, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan saya yang menyinggung hati. Semua yang ada di sini kelihatannya mewakili kaum muslimin dari umatnya Nabi Muhammad. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Irsyad. Ini kelihatan dari wajahnya itu mana yang Muhammadiyah, mana yang NU. Tapi semuanya saudara kita. Sebagian diri saya Muhammadiyah, sebagian diri saya NU, sebagian diri saya Al-Irsyad. Saya bagian dari umatnya Nabi Muhammad yang menginginkan hangatnya kebersamaan di antara umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Selamat tahniah wa tasyakuran. Semoga seluruh yang menjadi wisudawan hari ini senantiasa diberikan hati yang ikhlas, menjadi muslih setiap waktunya, menghangatkan persaudaraan, dan semoga kita bukan hanya menjadi ahlul Quran, tapi kita menjadi ahlul jannah. Ingat perkataan anak saya tadi, orang yang menjadi ahlul Quran belum tentu menjadi ahlul jannah, tapi orang yang menjadi ahlul jannah sejatinya dia ahlul Quran dengan setiap pengamalan yang telah dia kerjakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.